22 ayat 16. Ah, udah hafal gua. Ya, kisefafuni yadai veraglai. Mereka seperti singa di tangan dan kakiku. Kata kaari dalam teks asli itu artinya seperti singa, bukan menusuk. Nah, inilah kesalahan orang-orang Kristen Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia apa Kodeks Salemba, ini kesalahannya di situ. Di situ mereka menusuk tangan dan kakiku. Teksnya Kaaris Sefafuni Yadai Veraglai, seperti singa di tangan dan kakiku. Siapa? Itu adalah musuh-musuhnya Raja Daud. Digambarkan seperti singa di tangan dan kaki Raja Daud, bukan menusuk tangan dan kaki, karena kalau menusuk sekali lagi dakaru bahasa Ibraninya. Jadi itu salah secara kaidah bahasa Ibrani. Iya. Ya, ya Bang, saya bicara sedikit dulu Bang. Ini kan saya sudah jelaskan apa fakta-fakta siapa sebenarnya yang disalib waktu sebelumnya ya, hari sebelumnya. Jadi kalau kita bicara siapa yang disalib, sebenarnya kalau kita merujuk sendiri fakta-fakta di Bible, 90% itu bukan Yesus yang disalib. Saya kan sudah jelaskan. Apa saya ulang di sini Bang? Ya, saya ulang. Ya, jadi Silakan Pak, eh silakan. ya, jadi begini. Begini Bang Tigor ya. Eh, kalau Bang Tigor baca baik-baik Bible, ada beberapa fakta sebenarnya bahwa sebenarnya bukanlah Yesus yang disalib. Iya. Nah, mungkin saya jelaskan ulang ya. Yang pertama, coba kita tinjau dari segi doa Yesus. Ya, dari segi doa Yesus. Ketika masa penyaliban, Yesus itu berdoa. Yesus katakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah kehendak Bapakku yang jadi, Bapa saja yang jadi, atau ya bukanlah seperti kehendakku yang jadi, tapi seperti kehendak Bapa yang jadi. Di sini Yesus berdoa supaya penderitaan itu lewat, atau Yesus pendeknya Yesus tidak mau disalib. Begitu loh. Sedangkan Yesus berkata, jikalau engkau meminta kepada Bapakku, Bapakku akan memberikannya di dalam namaku. Sedangkan orang lain saja berdoa, Bapa dalam nama Yesus itu memberikannya, apalagi Yesus sendiri. Ini kita tinjau dari segi doa. Terus kita tinjau dari segi karoma. Tuh, karoma kebisaan, kemampuan Yesus atau kesaktian Yesus. Yesus itu terlalu sakti untuk disalib. Kenapa seperti itu? Karena Yesus bisa berubah rupa. Itu yang pertama. Yang kedua itu Yesus bisa menghilang. Gitu loh. Pada saat Yesus menyampaikan dakwanya, ketika orang Farisi mau melempari dia dengan batu, Yesus menghilang dari hadapan mereka. Sedangkan batu saja Yesus menghilang, gimana kalau salib? Gitu loh, Bang ya. Terus yang ketiga, kita tinjau dari nubuatan. Yang Bang Tigor tadi itu baca, itu tidak sesuai dengan konteksnya, atau tidak sesuai dengan apalagi yang seperti dijelaskan Pak Ustaz tadi, tidak sesuai dengan nubuatan itu sendiri. Ya, karena itu berbeda. Itu kan untuk Raja Daud itu. Bukan untuk Yesus itu. Gitu loh, Bang. Jadi sepanjang saya baca Bible belum ada Bisa nubuatan dibesarkan. tentang Yesus yang Tolong disalib. dibesarkan Jadi host. begini, ya. Jadi begini. Jadi begini, dalam nubuatan perjanjian lama yang disalib itu adalah orang yang berdosa, bukan orang yang tidak berdosa, sementara Yesus tidak berdosa. Nah, gitu loh Bang. Jadi fakta-fakta ini menunjukkan bahwa bukanlah Yesus yang disalib. Nah, gitu loh Bang. Belum lagi kalau kita tinjau dari peninggalan sejarah, tidak satupun peninggalan sejarah Yesus itu yang tertinggal, baik salibnya ataupun yang lain. Gitu loh Bang. Jadi banyak sekali fakta yang menunjukkan bahwa bukanlah Yesus disalib. Bahkan otoritas penguasa pada saat itu Romawi, dalam hal ini diwakili oleh Pontius Pilatus, itu tidak mau menyalibkan Yesus. Dia sudah berkata di Matius 27 itu bahwa saya tidak bersalah, saya tidak menanggung atas darah orang ini karena orang ini tidak bersalah. Jadi banyak sekali fakta-fakta yang menyatakan bahwa bukanlah Yesus yang disalib. Itu perlu juga Pak Tigor perhatikan. Gitu loh. Terutama tentang nubuatan tadi. Menurut saya, nubuatan di perjanjian lama tidak menunjuk kepada Yesus sebagai orang yang tidak berdosa. Gitu loh.
Jadi nubuatan di perjanjian lama di ulangan 21, 23 dan ulangan 27, 25 itu kan jelas yang tersalib itu adalah orang yang menerima suap atau orang berdosa. Dan menurut hukum Yahudi yang bisa disalib hanyalah orang-orang yang berdosa besar atau penjahat besar. Mungkin sedikit dari saya itu. Ya, silakan dilanjut Mas Ustaz, silakan. Oke, izin nerangin ya. Tadi katanya di dalam Mazmur 22, ya ini Tehillim, ya Tehillim 22 Kasbet, ya. Mazmur bukan 22. Mazmur berapa tadi? Mazmur 69 ayat 2. Ntar dulu, tadi kan Mazmur 22 ayat Mazmur 69 ayat 22. Mazmur 69 22. Iya, tadi kan Anda pertama Mazmur 69 22 aja. Mazmur 69 22. Ntar dulu, saya membahas yang 22 ayat yang tadi, ayat 16 yang seperti Anda katakan tadi. Ya udah, silakan. Oke, kita baca dulu teks aslinya, jadi bisa tahu. Ki silafuni kelafim adat meriim hikifuni apa? Kaari yadai feraglai. Kaari dengan awalan K berarti seperti. Ari ini artinya singa, akar katanya arye, singa, seperti singa di tangan dan kakiku. Kita lihat terjemahan Inggrisnya, ya. Apakah ada menusuk tangan dan kaki? Kita lihat 22 ayat 17 di sini. Oke. For dogs have surrounded me, a pack of evildoers has enclosed me, like prey of a lion are my hands and my feet. Jadi seperti singa di tangan dan di kaki Raja Daud. Di mana kata menusuknya? Nggak ada, karena Arye itu singa, lion tuh. Ibraninya Arye. Jadi gagallah Yesus di dalam Mazmur 22 ayat 16. Silakan. Sebentar. Di Yohanes 19:28 tertulis sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, sudah genaplah yang ada tertulis di kitab suci, aku haus. Ya, aku haus ini yang mau diterangkan di Mazmur 69:22. Ya, ada kata haus, ya. Ada tertulis supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Kata haus itu tertulis di Mazmur 69 ayat 22. Ya. Lalu saya menjawab dulu perkataan God of tentang Yesus. Yesus disalib, perkataan Yesus jelas bahwa di Galatia 3 ayat 13, Yesus Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Di Ulangan 21 ayat 22-23, yang berbuat dosa dan sebanding dengan hukuman mati itu digantung. Yang berbuat dosa gara-gara berbuat yang sesuai dengan hukuman digantung, itulah yang terkutuk. Tetapi Yesus mati di kayu salib menebusnya. Makanya di Matius 27 ayat 3-5, Yudas Iskariot tahu bahwa Yesus akan dijatuhi hukuman gantung, maka dia bunuh diri. Bang, jadi Yesus sendiri, sebentar Pak, ini jawaban untuk Pak God. Yesus sendiri diadili di pengadilan. Memang Pilatus berkata, aku tidak mendapat kesalahan apapun sama dia. Tapi mereka ngotot, salibkan dia, salibkanlah. Ya, saya tidak bertanggung jawab atas darahnya. Kami sendiri yang bertanggung jawab. Jadi karena suara terbanyak, mereka demo, maka Yesus disalib. Itu kronologi di pengadilan. Lalu Yesus sudah menubuatkan, mengatakannya kepada murid-muridnya. Matius menulis, Markus menulis, Lukas menulis bahwa Yesus mengatakan, aku akan pergi ke Yerusalem, akan mendapat aniaya dan mati, dan pada hari ketiga akan bangkit. Jadi tadi pertanyaan saya dengan Pak Juma, di Yohanes 19 ayat 30 jelas bahwa Yesus disalib. Di kiri kanannya ada orang yang disalib bersamanya.
Jadi kalau Bapak tidak percaya Yesus disalib, itu bagi saya nggak masalah. Tapi data-data yang tertulis ada, sejarah pun menuliskannya bahwa Yesus disalib. Buku sejarah pun menuliskannya. Oke Pak ya, ini udah tengah 1. Lain kali saya akan bergabung. Terima kasih buat diskusinya yang baik sekali dengan data-data. Oke, Ya. Pak Hadi Celebes, Bang Juma mohon izin. Jangan turun dulu Besok Bang, saya bicara hadir lagi. dulu. Oke, Jangan silakan. turun Saya dulu Bang tunggu. Tigor. Ya, siap. turun Saya dulu. tunggu. Setelah itu saya keluar. Silakan Pak. Oke, siap. Jadi begini, kalau Anda menarasikan ajaran Paulus di Galatia 3 ayat 13, sebenarnya Bang Tigor itu mengesahkan bahwa Yesus itu orang berdosa. Jadi saya mau bilang sama Bang Tigor, ini sebenarnya pembahasan ini sudah lewat ya, apalagi sudah pernah dibahas sama Bang Suma. Saya mau bilang bahwa Paulus tahu sebenarnya siapa yang disalib itu. Paulus tahu bahwa yang disalib itu Yudas. Makanya dia katakan bahwa sebab ada tertulis. Itu kalau sebab ada tertulis berarti ada tertulis. Itu kan Bang Suma sudah jelaskan di Ulangan 27 itu ayat 25 dan di Ulangan 21 23. Siapa yang tersalib itu? Ya, yang menerima suap, orang yang berdosa, dan semua bangsa Israel harus berkata amin. Coba silakan Bang Tigor buka itu. Ulangan 27 ayat 25 dengan Ulangan 21 23 kan jelas di situ. Di mana kebohongan Paulus? Sebenarnya Paulus tahu siapa yang tersalib, yaitu Yudas. Makanya dia katakan sebab ada tertulis. Di ulangan tadi itu, dia kutip di ulangan tadi itu 21 23 itu dengan Ulangan 27 25. Makanya di Roma 3 ayat 7, kalau Bang Tigor pelajari baik-baik arti dan makna kata Paulus di situ, bahwa Paulus berdusta dengan ajarannya, disitulah dustanya Paulus. Paulus telah mendustai umatnya karena Paulus tahu sebenarnya siapa yang disalib. Paulus tahu bahwa Yudas yang disalib, bukan Yesus. Makanya dia berkata, kalau karena dustaku kalian menganggap aku salah, itu aku lakukan karena kemuliaan Allah, demi kemuliaan Allah. Jadi Paulus sebenarnya melakukan dusta ajarannya itu supaya dia dipercaya demi kemuliaan Allah. Makanya dia berkata lagi di 2 Korintus 11 ayat 17 bahwa dia berkata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan di ayat-ayat lain dia katakan bahwa semua ajaranku adalah muslihat, tipu muslihat, agar supaya orang percaya denganku atau percaya dengan ajaranku. Jadi sekali lagi saya bilang sama Bang Tigor bahwa Paulus tahu siapa yang disalib itu. Makanya dia mengutip di Galatia 13 sebab ada tertulis. Silakan dipelajari Bang Tigor ya. Mungkin Bang Tigor tidak pernah nonton videonya Bang Suma yang mengulas masalah ini. Ya, yang jelas nubuatan tentangnya siapa yang tersalib sudah jelas di Ulangan 27 25, Ulangan 21 23. Itu yang pas. Dan itu memang sesuai dengan hukum-hukum Yahudi, Bang Tigor. Ya. Oke, sudah Bang Tigor ya? Ya, silakan nanti dipelajari, Bang. Ya. Boleh saya jawab sebelum saya pulang? Ya, silakan. Baik. Jadi kalau Roma 3 ayat 7 itu, Roma 3 ayat 1 sampai 8 itu monolog antara Paulus sendiri. Ayat ganjil itu pertanyaan, ayat genap itu jawaban. Nah, coba Bang Tigor baca ayatnya, coba. Coba Bang Tigor baca ayatnya. Coba. Biar saya sanggah, lah. Coba. Roma 3 ayat 7 coba, Bang. Coba. Roma 3 ayat 1 7, coba. ayat 1 sampai 8 saya baca ya. Roma 3 ayat 1. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Itu pertanyaan. Lalu Paulus sendiri berjawab ayat 2. Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Ayat 3, ini pertanyaan. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Maka di ayat 4 dijawab, sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar. Dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu. Dan menang, dan jika engkau dihakimi. Ayat 5 adalah pertanyaan. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Dijawabnya, sekali-sekali tidak. Andaikan demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Ayat 7, pertanyaan. Tetapi jika kebenaran Allah
oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Dijawab di ayat 8. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi itu tanya jawab, Pak. Itu monolog. Oke. Lalu di 2 Korintus 11 ayat 17 saya baca. 2 Korintus 11 ayat 17. 2 Korintus 11 ayat 17. Saya bacakan. Ini sering ditampilkan. 2 Korintus. Oke, sebentar. 2 Korintus 11 ayat 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ini ditujukan kepada ayat sebelumnya di ayat 16. 2 Korintus 11 ayat 16 tertulis, kuulangi lagi, janganlah hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh berbega sedikit. Artinya di 2 Korintus 11:17 Paulus berkata tidak sebagai yang berkata firman, tertuju kepada 2 Korintus 11 ayat 16 sebelumnya. Lalu di 2 Korintus 11 ayat 16 yang Bapak bilang yang terakhir, oleh dustaku kau bilang, kamu katakan, ada kata di situ, jangan ditinggalkan, kamu katakan. Orang yang mengatakan bukan perkataan Paulus. 1 Korintus 11 ayat berapa tadi, Pak? Ayat 17. Ya, betul. 1 Korintus 12 ayat 17 ya? Ya, betul. Yang intinya kamu katakan bahwa saya mendustai kamu di mana itu? 1 Korintus 3 ayat 7. Bukan. 1 Korintus 12 ayat 16 ya. Ayat 16 cocok. Sebentar. Bukan, andaikan. Kamu katakan aku bohongi kamu itu di mana itu? 1 Korintus 11 atau 1 Korintus 11? Dari Bapak itu. 1 Korintus 11 16 ya. Nah, gak dapat ayatnya. Jadi ada kata kamu, kata kamu, aku berdusta. Ya, jadi kamu yang mengatakan. Lalu tentang Bapak bilang yang disalib itu, yang terkutuk itu adalah orang yang melanggar hukum Taurat. Di Ulangan 21 ayat 22 saya bacakan. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sementara di Galatia 3 ayat 13, Galatia 3 ayat 13 tertulis di sini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi hukum Taurat tadi, jika ada orang berdosa yang sepadan dengan hukuman mati, kenapa tidak dibuka, Bang Tigor? Bang Tigor, kenapa Ulangan 27-25 tidak dibuka? Oke, Ulangan 27 ayat 25. Oke. Ulangan 27 ayat 25. Kita buka. Ulangan 27 ayat 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Oke? Nah, itu jadi kenapa itu, Bang intinya semua yang melakukan dosa terkutuk pasti. Oke? Jadi poinnya bukan itu, Bang Tigor. Poinnya yang menerima suap. Nah, sekarang pertanyaannya, nubuatan itu untuk siapa? ini bukan nubuatan, ini hukum. Hukum Taurat adalah yang menerima suap dosa. Setiap dosa adalah maut. Setiap yang melakukan dosa terkutuk. Dosa apapun.
sekecil apapun. Ya. Jadi kalau itu hanya mengarah kepada Yudas karena dia menyuap, dan Yudas kan gantung diri kan? Yudas tahu di Matius 27 ayat 23, saya bacakan. Ini datanya. Saya sudah dengar penjelasan Pak Juma itu, saya ikuti, cuma kadang-kadang saya nggak bisa naik, nggak ada waktu. Terima kasih ada waktu hari ini. Matius 27 ayat saya baca, yang menerima suap itu Yudas, memang. Matius 27 ayat 3, saya bacakan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergilah dari situ dan menggantungkan diri. Di ayat 5 Yudas sudah mati. Di ayat 11 lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan bertanya kepada, engkaukah raja orang ini? Artinya di Matius 27 ayat 3 sampai 5 Yudas sudah gantung diri, sementara Yesus. Kenapa di mute, Bang? Jaringan. Bang Tigor. Oh, aku di mute orang. Ya, aku di mute. Dulu. Biarkan. Terima kasih yang memute itu. Artinya ini kebenaran, mereka tidak mau. Biarkan yang 4.400 nggak mau mendengarkannya. Kita ikuti aja. Silakan. Matius 27 ayat 3 sampai 5, Yudas itu gantung diri di situ. Sementara Matius 11, Yesus masih dihadapkan ke Pilatus. Oke. Di Matius ayat 27, Yesus masih diolok-olok. Di Matius 32 baru Yesus disalib. Jadi di Matius 45 Yesus mati. Di Matius 27 ayat 55 Yesus dikubur, Yesus dikubur. Di Matius 28 Yesus bangkit. Artinya bahwa Yudas gantung di. Bang Tigor, monitor. Jaringannya Bang Tigor tuh jelek. Bang Tigor. Tanggapi dulu aja Pak. Dia kayaknya Jadi jaringannya itu. begini, Bang Tigor, narasi Bang Tigor itu berarti Bang Tigor membenarkan bahwa Paulus itu menganggap Yesus terkutuk dan berdosa. Turun dia. Jaringan mungkin. Jadi begini, kalau kita menarik kesimpulan dari narasi Bang Tigor tadi, berarti dia membenarkan bahwa Yesus itu orang terkutuk dan berdosa. Gitu loh. Berarti benarlah kata Paulus di Roma 3 ayat 23. Ya, silakan siapa yang bisa tampilkan ayatnya. Kan begitu. Berarti dia menghinakan Yesus. Sementara kita dalam Al-Qur'an kita sangat, kita sudah tahu semua bahwa kita sangat memuliakan Yesus. Nah, kalau dilihat dari narasi Bang Tigor tadi, berarti dia ikut Paulus menghinakan, mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus sebagai orang yang berdosa, orang yang terkutuk. Dan benarlah kata Paulus di Roma 3 ayat 23 itu. Kan jelas sudah. Gitu loh. Ya, silakan lanjut yang lain. Ya, Silakan. sepertinya Pak Tigor melayang-layang mungkin jaringannya. Sehingga Ya, dia betul, harus betul. turun. Tapi benar ya, sebenarnya yang minum anggur itu yang gambaran di Mazmur 69 itu tuh gambaran orang berdosa ya? Benar nggak sih? Ya, sebenarnya kalau kita lihat secara tekstual ya begitu, Bang. Ya, tapi dia sudah tidak ada, makanya saya bilang tadi daripada saya pusing, mending saya nyerah aja lah. Aduh, Masya Allah. Itu nubuatan sebenarnya untuk Yudas. Nggak ketemu Yesus tidak berdosa. Yesusnya di Tidak 91, Iya, betul. iya kan? Yang selamat dia menonton dari kejauhan. Kan di situ ada bunyinya, malaikat akan menatang engkau akan diselamatkan, tidak akan terantuk oleh batu. Iya, Nah, itu betul, di situ. betul. Dia di situ, Bang. Iya.
Tapi dia katakan kita comot-comot ayat, sementara dia juga comot-comot ayat. Itu namanya cocokmologi ya, betul. Betul. Itulah tadi yang ditanyakan ketika di Lukas 24:46 itu, dia membantah menemukan di perjanjian lama. Is oke, terima kasih. Larinya ke perjanjian baru karena memang tidak bisa membuktikan. Tetapi ketika membahas di perjanjian baru, loncat lagi ke perjanjian lama. Katanya nggak ada tadi. Ya, betul. Aduh. Jadi Kacau memang deh. 90% fakta itu di Bible, justru di Bible sendiri bahwa bukanlah Yesus yang disalib. Gitu loh. Kita kan tidak tahu siapa yang bukukan Bible ini. Iya, kan begitu, Bang. Bisa saja Ya. ayat ini sudah dimanipulasi. Kan begitu. Ayat-ayat tentang penyaliban sudah dimanipulasi. Iya. Saya kurang ini mood ngomong ini, Bang. Soalnya begadang semalam. Enggak tidur sampai sekarang. Pak Willy, selamat malam, selamat bergabung dari Islam Kristen. Noise, Pak. Jangan TV yang berbicara, orangnya aja. Selamat malam. Waduh, angel dikira. Itu lebih baik. Ya. Dari dulu ini, beliau ini Pak Dokter. Tadi tuh, Pak. Itu dokter itu dia nelpon, dia WA ke saya, aku dibawa, jadi gue naikin lah. Iya. Dari dulu kayak gitu, Bang. Betul. Di room saya barusan, Bang, sebelum saya naik di sini karena Bang Hendra yang kasih tahu bilang saya ada undangan ke sini. Itu ada evangelis di situ. Ada evangelis di situ, evangelis Vicky. Iya. Di situ. Itu juga pintar sekali masalah Bible itu. Tapi dia turun juga tadi gara-gara si Baal menarasikan siapa sebenarnya yang menyembah Yesus. Kan jelas sebenarnya. Tapi itu sebenarnya salah satu kegenapan juga itu sampai sekarang itu. Karena kan hanya 3 sosok. Kalau kita lihat baca Bible, itu hanya 3 sosok yang menyembah Yesus. Yang pertama itu adalah orang Majusi. Ya, betul, orang Majus itu. Pagan itu kan penyembah berhala itu karena dia perbintangan. Yang kedua orang yang itu depresi, stres karena anaknya. Yang ketiga yang kerasukan setan di Gerasa itu. Di Markus 5 itu. Jadi kalau kita lihat ada juga hubungannya dengan kegenapan dengan sekarang itu. Kalau kita lihat teman-teman dari gereja Pantekosta itu seperti orang kerasukan jika menyembah dalam gereja gitu loh. Sementara di Markus 5 kan sudah dijelaskan bahwa salah satu yang menyembah Yesus ya itu orang yang kerasukan setan itu. Legion gitu loh. Ini Akhi Goto udah berapa lama mualaf? Dari 2019, Bang. Oh, 5 tahun ya. Mantap. Ya. Itu namanya tuh gimana sih? Namanya tuh gimana? Goto. Kenapa namanya begitu? Iya. Buat aja itu, Bang. Tadinya kan itu git, saya rubah goto. Oh, oke. Buat aja. Itu ada tamu, Bang. Res, sambil dulu Res, ada tamu Res. Oke, siap. Alif 01. Selamat malam. Bukan. Oh, salah. Atasnya ya. Maaf, Ustaz. Ya, Nah, bener Andiran. Andiran, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Oh, Muslim atau Kristen ya? Muslim. Oh, alhamdulillah. Sip. Ada teman Kristen mungkin di sebelahnya? Ada setan ini banyak dong. Saya Oh, aduh, sendirian. susah. Susah Ya, ini saya mantau setan aja, nggak saya punya monitor. handphone. Ya, saya monitor aja. Oke, siap. Ini tuh pinjam lagi slotnya ya, Akhi, supaya bisa naikin Karisteng. Syukron. Ya silakan kawan-kawan Kristen yang percaya Yesus disalib, mungkin bisa dikasih datanya. Harusnya tuh bapaknya Yesus ini tuh bernubuat harusnya tuh, kelak anakku akan kubunuh untuk kalian, darahnya segar untuk menguapkan dosa kalian. Nah kan itu enak tuh ya. Chan dan Homi, selamat malam.
Ya, selamat malam Bang. Kristen atau Islam? Alhamdulillah Bang, Islam Bang. Wah, Muslim. alhamdulillah, masya Allah. Sip. Ya. Ada temennya yang Kristen mungkin di sebelah? Alhamdulillah di desa saya itu mayoritas Islam semua Bang, alhamdulillah. Ah, masya Allah. Mungkin ada tetangganya yang Kristen yang masih bangun buat diajak ngobrol di sini. Eh, nggak ada Bang, nggak ada yang Kristen Bang di sini, alhamdulillah Muslim semua Bang. Alhamdulillah. Terus kita gimana ngobrolnya ini? Ini sebenarnya saya mau nanya sedikit Bang Oke. ke Bang Zuma Siap. tentang Islam ya Bang ya. Ini tentang Islam. Maaf kalau pertanyaan saya itu kurang apa namanya ya? Berkenan. Kurang berkenan ya. Ah, sip. Iya. Kan Tuhan itu di dunia ini, di alam semesta ini kan satu ya Bang ya. Yang mau saya tanyakan, kok kenapa banyak banget agama-agama lain gitu Bang? Itu yang mau saya tanyakan. Kok ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama inilah itulah gitu loh. Kenapa Tuhan itu tidak mematikan orang-orang yang begitu aja Bang? Jawabannya Yang gampang lencong. Bang. Jawabannya gampang. Biar neraka ada yang ngisi, udah. Oh, gitu ya Bang ya? Iya. Oh, oke. Terima kasih Bang. Udah cukup. Kasih Bang. Iya Bang. Hebat kan jawabannya, Res. Cepat. Mantap. Dia mau ngebantah, bingung karena sama-sama Islam. Sip. Ini percuma dong ada neraka kalau nggak ada isinya. Ya itulah yang dimaksud tadi. Ayo pasien berikutnya. Nih. Ada Miko di bawah itu, Kristen kayaknya. Mio Mizra naikin. Miko siapa kah itu? Siapa pemilik Mio? Iya, Mio Mizra. Sudah lah itu. Mio Mirza. Muslim atau Kristen? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bantu tap ya guys. Apa iki? Opoi. Kalau tiap hari Bang Billy nongol begitu-begitu habis Kristen itu. Tapi tadi seru loh. Tadi udah tidur. Seru. Aduh, ada panggilan dari ini nih. Dokter ya. Langsung bangun. Iyalah telepon Bang Billy dulu ah. Soalnya ngeyel itu Tapi- tiga hari ngeyel itu Bang Tapi Billy. begitu kita Iya. kita kasih teks asli emang nggak bisa berkutik dia. Kan? Kita kasih teks asli. Iya. Gimana korupnya lembaga Alkitab Indonesia tuh benar-benar parah. Korbannya banyak ya. Bang, saya dengar sudah ada pernyataannya Tadi Bang. Pak Dokter mau ke Sudah ada yang Mas nonton, Bang? 22. Bang, katanya ada pernyataannya Bambang Nursi ya tentang Bintang Timur. Sudah ada yang nonton videonya di YouTube? Belum. Iya, katanya tadi ada di room saya itu ada masuk itu Kristen itu. Dia bilang masalah bantahan Lucifer Bintang Timur itu sudah dibantah oleh Bambang Nursi katanya di YouTube. Saya tidak tahu benar atau tidak. Udahlah, Bama Nursena lagi ngapain dengerin dia. Iya betul. Dia mah orang paling tidak jujur yang ada di muka bumi itu. Tapi selama berani. Bintang Timur dibahas ini Bang, banyak pendeta yang kepanasan saya lihat. Sampai Mel Atok juga kepanasan itu. Gak berani dia bukan tipe penginjil yang berani konfrontasi debat seperti TikTok begini. Nggak Suruh berani aja dia. naik diskusi habis nanti pengikutnya. Tadi Mel Atok sudah berani naik
sama Bang Dandar kan gitu ya. Dibacanya original teks sama Bang Dandar, pelangak-pelongok dia. Kata dia apa coba? Bayangkan pendeta kayak gitu. Kami sih nggak terlalu mementingkan original teks gitu kata dia. Ya. Pelangak-pelongok dia itu. Oh ya, kalau nggak mementingkan teks ya kesasar terus. Lihat aja tadi tuh Pak Dokter kesasar Mazmur 22. Terus yang tadi juga Yesaya 53. Kesasar semua karena teksnya salah. Tidak ada Bang, tidak ada nubuatan tentang Yesus yang disalib di perjanjian lama. Cari bagaimanapun itu tidak ada. Karena perjanjian lama itu mengikut hukum Yahudi, hukum Taurat, hukum Yahudi Nanti tidak ada. Bang Andi, nanti video ini tuh yang tadi dia bilang, aku tanya tadi kan, ada nggak Yesaya Yesus tertulis dalam Yesaya? Nggak ada, dia bilang. Ya berarti kan itu mesti di videoin tuh. Jadi pernyataan bahwa Yesus tidak ada di kitab Yesaya. Ada kan kita live di YouTube ada. Ah, mantap tuh, bisa diambil shortnya buat TikTok. Tidak ada cerita perjanjian lama tentang Yesus, tidak ada kecuali nubuatan di Yeremia 28 itu. Tapi sebenarnya ini orang ini memang apa ya, suka merubah-rubah begitu. Perjanjian utama Yudaisme untuk Yeremia 31 untuk Bani Yehuda, untuk Israel dirubah menjadi perjanjian lama buat dia. Padahal itu kan perjanjian baru untuk Yudaisme ya Bambilia. Kenapa dirubah jadi perjanjian lama dia? Itu loh. Diambil kitab orang, disalahgunakan demi untuk kepentingannya, bahwa nanti di sana kan ada unsur sebenarnya yang ingin capai di sana. Pertama adalah harus ada yang disalib menebus dosa, yaitu Yesus. Kedua adalah tercipta suasana atau konsep Trinitas, gitu. Iya betul. Gitu. Ada dua yang mau diambil di sana. Ada Fania di bawah. Iya, sebenarnya waktu debat yang Donitan Umar itu sebenarnya kalau mereka bilang Mesias, oke Mesias. Sekarang tunjukin data bahwa Yesus itu akan datang sebagai raja di dalam kitab tanah. Itu aja sebenarnya. Memang nggak ada Yesus dalam kitab tanah, itu nggak ada dinubuatkan akan jadi raja Mesias, nggak ada. Izin Bang, itu Fania udah 3 kali aku jambak, dia nggak mau naik, cuma typing doang. Oke lanjut Bang. Emang Fania typing apa? Aku Kristen murtadin, siapa berani nantang aku, coba naikkan, katanya gitu. Udah 3 kali aku jambak. Ini dunia luar, siapa nih dunia luar? Sapa dulu. Halo dunia luar. Dunia luar aja ngomong dong, kalau enggak dibawa gantian. Diganti sama Pak Lamsen. Oh, ada Pak Lamsen. Pak Lamsen sombong kali dia Pak Lamsen. Telepon saya, aku di luar negeri gitu, buset. Dunia luar. Tadi Melatok gitu. Maaf ya Bang Dandar, HP saya tinggal 2 digit, 2 bar. Saya harus turun gitu. Padahal baru mulai. Soalnya apa? Kalau dia terusin, waduh, habis dia nanti jemaatnya. Padahal di depan jemaatnya galak tuh, belum disansetan dan ini segala macam. Di depan Bang Nadar mati kutu loh, pelangap-pelongo. Iya tadi ya. Iya. Dialog yang tadi. Oh lucu dia. Lucu kan? Nggak ada bapaknya dia. Kalau saya perhatiin tadi materinya dia ya itu ya. Ya lebih pintar jemaatnya dari dia. Benar. Apa ya? Ya beda Ini lah Bang apa? Andi. Kalau di TikTok kan kita semua ini memang udah terlatih sebagai debator yang berpikir cepat dengan data. Jadi beda, dia kan monolog, jelas beda. Jauh. Dia bawain dalil-dalil
macam Muslim tuh baru tahu ada dalil seperti itu gitu. Itu dalil-dalil jebot apa? Bawa Ibrani kan gitu tadi ya. Iya. Basi itu. Dia pikir Dalil-dalil kita basi gua. dia pikir kita sok gitu, apa namanya? Waduh, hebat juga pendeta bawa data. Ye. Jadi kira itu ada ya ayat kayak gitu ya? Ya, elah. Wah, di counter ke Kandayonat mukanya cengok langsung. Lo kok nggak kaget dia gitu dia. Ada yang nelpon. Pendeta berbahaya karirmu itu loh kalau kau tiap hari naik komal. Habis kau nanti. Jemaatmu protes gitu. Habis perpuluhan. Udahlah pendeta Melatok, kalau mau saya jadwalkan Anda berdua sama Banjuma. Mudah-mudahan besok-besok mau menerima ya. Tapi Itu marah-marah. gimana pertamanya tuh? Kok bisa PK sama Kandayonat? Bener kan nakal orangnya, suka tarik-tarik orang. Akhirnya tertarik kan. Oh, aku kira janjian dulu. Kagak, itu spontan. Oh, Aku juga heran gitu lah, saya kok ada yang nelpon, si Akang nelpon, Bang Andi, kenapa? Tuh, Bang Nandar sama Melatok baru mulai satu menit, ya udah. Ya lumayan lah buat hibur-hibur penonton. Kemarin ini otennya, tamu oten pada nggak ada nih, 4.000 padahal nih nonton. Ten naik ten. Kakak berani Bang Billy itu, kalau ada Bang Billy di sini, ada Banjuma, Ustaz Alif, ada Kores. Gue moderator tegas kan, gak berani. Tapi kalau tawuran baru tuh, mau tawuran tuh. tawuran. Ada tamu itu bang. Iya coba. Pak Sumardi, selamat sore. Selamat pagi Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah pagi ya Indonesia ya. Ya, ini Bang mau minta penjelasan sedikit tentang surat Al-Maidah ayat 114 sampai 117. Karena saya ngalamin ini loh Bang, perdebatan sedikit, saya kan nggak paham. Dia bilang, kawan-kawan debat saya itu kan memang dia orang non muslim. Dia bilang antara Yesus dengan Nabi Isa itu berbeda, karena Yesus itu adalah Tuhan, Nabi Isa kalian itu hanya utusan. Buktinya dia minta makan sama Tuhan. Dia bilang kan surat Al-Maidah itu hidangan. Terus saya bingung itu jawabnya, harus jawab apa. Mohon pencerahannya Bang. Terima kasih. Jelas kok di situ kalau Isa bin Maryam Allahumma Rabbana, kan itulah ya. Ya Isa putra Maryam berdoa, ya Allah Tuhan kami. Yesus Masya juga di Bible banyak dia berdoa kepada Tuhannya. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah hidup yang kekal itu menurut Yesus Masya. Hanya satu-satunya Tuhan yang benar gitu ya. Ya kalau anaknya Bunda Maria sama Yesus Masya ya sama. Tapi kalau Yesus yang disalib ya beda Bang. Oh gitu ya. Itu aja intinya Bang. Oke. Bener kan di Al-Maidah 114 itu kan Nabi Isa berdoa kepada Tuhan kan gitu ya. Sama di Bible juga Yesus Masya berdoa kepada Tuhan. Oh ya. Oke. Nah, tapi kalau yang disalib itu ya bukan anak Maria, yang disalib itu Yudas. Karena yang terkutuk di tiang salib itu ya orang yang pemakan suap, pengkhianat, dan orang fasik. Anaknya Bunda Maria kan enggak. Dia selalu dikaruniai oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan, doanya selalu diijabah. Enggak mungkin dong disalib. Kan nggak ada pernyataan juga Tuhan yang Maha Esa bahwa nanti aku mengutus seorang nabi namanya Yesus Masya Isa atau Nabi Isa untuk disalib, kemudian darahnya ditumpahkan untuk menebus dosa. Ini kan nggak ada. Ini kan data belakangan nyusul setelah Yesus nggak ada di muka bumi. Diadopsi oleh Romawi, dibuatkan supaya mereka agamanya laku, agama pagannya itu Bang. Kira-kira gitu jawaban singkatnya Bang.
Ya terus dia bilang kan gini, masa Nabi Isa minta hidangan yang turunnya dari langit, dia bilang gitu. Jadi mungkin saya salah jawab. Ya hidangan dari langit itu banyak macamnya, saya bilang gitu, termasuk firman-firman Allah itu kan turunnya dari langit, karena Allah itu kan berada di ars. Ars itu kan di atas langit ketujuh, saya bilang gitu. Dia itu memang hidangan itu ya banyak sih, jangan kita pahami hidangan itu makanan, saya bilang gitu. Cuman dia ngotot aja tetap makanan, dia bilang gitu. Jadi habis nggak bisa jawab lagi saya. Ya kalau jam terimanya masih kurang ya jangan coba-coba naik di komal mereka bang, karena mereka itu ahlinya ngeles tingkat tinggi. Nggak di komal sih bang, sama-sama di Oh. jalan gitu, di warung. Hati-hati bang kalau di warung sambil ngopi bang, hati-hati kopi terbang itu bang, apa gelasnya? Sebetulnya hampir sih bang, Nah itu. nyaris. Hati-hati bang, diskusi langsung tidak ada moderator di situ ya, hati-hati. Udah nggak Lama-lama naik ke mata bang. warung kopi orang bisa rubuh itu. Iya benar. Oke Bang Andi, terima kasih atas pencerahannya Bang. Mohon diri ya Bang sambil nyimak nih. Terima kasih ya Pak Sumardi. Ya. Gimana cara turunnya nih Bang? Aduh, turunin aja Bang. Nggak bisa turun, nggak ada tangganya ini. Waduh abang kok nggak tahu jalan pulang sih. Jangan coba-coba diskusi lintas agama di warung kopi ya. Nah ini John Harry. John, apa kabarnya John? Selamat pagi. Assalamualaikum Pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ada Bang God mau nanya sekali. Duh, kecil banget suaranya gua gak denger. Tes. Kedengaran Bang? Soalnya gua nggak pakai handsfree, silakan Bang. Oke. Mau nanya sama Bang God nya Bang. Ya. Nah kebetulan beliau mualaf. Di Kristen itu kan ada sejarah yang membahas tentang The Seven Sleeper, 7 pemuda yang tertidur. Itu dapat ceritanya dari mana Bang Godo? Saya kalau yang itu bang, saya kurang paham literasinya itu bang. Yang Nah, 7 pemuda yang tertidur, tak? Iya. Iya, Sedangkan di yang Al-Quran kan bangunnya sampai, dinarasikan di Al-Quran iya, dinarasikan di Ashabul Kahfi itu. ya yang sampai 300 tahun baru bangun ya. Iya, benar. Betul, iya. Saya kurang paham literasinya bang, karena menurut saya itu kurang penting saya pelajari bang, kalau yang itu. Karena nggak dapat poin kalau kita pelajari itu literasinya. Kalau saya pernah baca sih, tapi saya nggak terlalu nggak terlalu. Maksudnya got ini kalau bukan basicnya dalam diskusi lintas agama itu kan hanya Iya. pendalaman akidah saja kan gitu ya. Iya. Itu ada satu namanya Frankie di bawah tuh, ngetik-ngetik. Frankie naikin aja tuh Frankie, jangan ketik-ketik, baik aja ke atas kalau berani. Iya, Frankie naik. Mana? Ada nggak dia di bawah? Aduh, nggak bisa nih. Yang lain aja tanya bang, ke sejarah lain. Yang penting ada poinnya lah, maksudnya. Soalnya itu Ada yang bisa difilmkan di The Seven Sleeper itu difilmkan. Iya Di betul. ujungnya itu menyembah Yesus gitu. Iya. Saya pernah baca itu bang. Hanya saya malas untuk mendalami, karena saya pikir nggak ada poin yang bisa diambil dari kisah itu menurut saya, begitu. Cukup ya bang ya Joni ya. Oke, siap Bang Andi. Makasih Bang Andi. Terima kasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Frankie-nya? Nggak mau dia. Ini nih, Bang Res ini nih. Aduh. Baru mau disambit, kabur.
Kayaknya nggak pernah naik ke sini si Edwin nggak pernah ya, nggak berani kayak naik ke room Nggak, sini nggak. ya. Belum pernah kan dia naik ke room Zuma? Nggak pernah. Dulu doang pernah ya. Dulu. Bang Billy, kenapa sih apa ya? Sudah teman-teman kita Yudaisme itu ya. Kenapa nggak ada yang keberatan begitu buat surat kek kepada LAI gitu loh, atau kepada siapa kek, bahwa kenapa lu udah ngambil kitab kami terus lu salah terjemahin gitu. Sebagaimana kami Muslim juga sering protes kepada mereka, kenapa sih lu menerjemah kemudian pakai istilah-istilah Islam. Nah, kenapa mereka juga pakai itu terus salah terjemah? Ya, nah, itu kenapa nggak ada gerakan gitu ya, Billy? Iya, jadi orang Israel, orang Yahudi itu biasanya nggak peduli sama konten, nggak peduli. Ya, cuman itu pergerakan yang anti misionaris kan baru digalakkan Rabbi Tovia Singer dengan Michael Schobach yang di Kanada. Ya, kenapa gitu? Karena untuk menangkis gerakan yang namanya Jew for Jesus gitu. Makanya Jew for Jesus lawannya Jew for Judaism. Nah, Rabbi Tovia ini pergerakannya itu membantah atau menjelaskan kepada orang-orang Kristen bahwa terjemahan kalian salah. Nah, Rabbi Tovia belum baca yang versi Indonesia aja nih. Kalau dia baca yang Indonesia, dia pahamin gitu. Wah, lebih ketawa lagi dia LA ini. Nah, makanya mungkin generasi yang inilah biasanya yang baru akan protes. Tapi kalau orang Yahudi biasanya karena pelajarannya kitabnya tuh berjibun banyak sampai mati nggak habis-habis dah tuh pelajaran kitabnya. Jadi ya mereka fokus ke dalam daripada keluar gitu. Tapi itu loh Bang Billy, udah banyak sekali video-video beredar itu, ada malah yang digamparin loh. Berani-berani suasana lagi orang ibadah malah pakai suara itu loh. Iya, udah mulai itu pekerjaannya Jew for Jesus tuh orang-orang mesianik, Kristen mesianik. Jadi pakai data-data kitab-kitab Yahudi, Talmud dan sebagainya, tapi dengan sensor Tuhan menjadi manusia gitu. Makanya itu orang-orang mesianik itu lebih berbahaya dari ateis. Berani-berani loh. Ada tamu bang. Iya. Halo Pak Yulian atau Pak Win, silakan. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mas Yulian, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Bang Andi, mau izin tanya sama Bang Billy, boleh sama satu lagi kalau sama teman Muslim? Boleh Bang, silakan Bang. Ya, salam Bang Billy. Mau nanya Bang Billy. Ya, alhamdulillah. Ya. Gimana? Bang, singkatnya begini Bang, kenapa kok saudara-saudara dari Judaisme itu tidak menerima Nabi Isa atau Yesus ya? Karena Yesus sendiri kan sebenarnya tidak mengurangi Taurat gitu kan Bang, malah menggenapi kalau menurut Bible kan gitu Bang Billy ya. Sebetulnya apa sih alasan utamanya Bang kok secara mayoritas tidak menerima Nabi Isa atau Yesus? Itu dulu Bang Billy. Nah, pertanyaannya simpel sekali dia untuk dijawab. Itu karena Yesus tidak tertulis di dalam seluruh kitab Tanakh, serta nubuatannya juga nggak ada. Jadi tidak ada Yesus di dalam seluruh kitab Perjanjian Lama. Jadi walaupun ada mukjizatnya gitu kan Bang Billy pada saat itu kan, artinya tanda-tanda kenabiannya kan dengan adanya mukjizat itu kan mungkin lebih meyakinkan kan. Biasanya nabi-nabi dibekali mukjizat gitu kan Bang Billy. Itu pun tidak menjadikan itu ya. Ya, kisah Yesus itu menurut sejarah ya. Salah satu sejarawan yang terkenal sekarang Profesor Bart Ehrman dan juga Isaac Dimon ya, Max Isaac Dimon di dalam bukunya, dan dia menulis sebuah tesis ya, penelitian bahwa
kisah Yesus ini tetap pelayanannya di dunia ini ketika dia hidup itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sejarah karena dari sumber-sumber kitab-kitab Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu saling berbeda, saling berlawanan satu dengan yang lain gitu. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sejarah itu tidak benar gitu. Bukan sesuatu yang hakiki untuk diyakinin. Karena itu kan dibangun kitab Yesus itu tidak pernah menulis kitab ya. Jadi makanya kita lihat baru saya tahu bahwa ada yang namanya firman Tuhan bunyinya gini, menurut anggapan orang. Ini kan orang gila ini. Kalau makanya kitab perjanjian baru itu bukan kitab suci, bukan suatu firman Tuhan, bukan setelah berapa abad baru dianggap kitab suci. Makanya sumber-sumbernya itu tidak bisa kita yakinin sebagai sesuatu yang sifatnya firman Tuhan karena tidak ada berbunyi berfirmanlah Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas dan sampai akhirnya itu nggak ada. Oke, Bang Willy. Singkatnya begitu ya, Bang Willy. Bang Handi izin satu lagi aja, nanti teman-teman boleh saling melengkapi mungkin Bang Handi ya, karena saya masih penasaran nih Bang Handi. Iya ya. Satu aja Bang Handi. Begini Bang Handi, kalau kita sering dengar dengan teman-teman debat atau lintas agama itu kan Bang Handi, dengan kerancuan teologinya, dengan denomnya beda teologinya juga itu loh Bang Handi. Ya, itu kenapa dalam satu kasus misalkan orang yang kerasukan lalu diusir dengan menggunakan pengusiran gitu Bang Handi ya, itu kok berhasil gitu loh, padahal secara teologi aja itu masih belum clear gitu loh. Nah, dari perspektif kita Muslim itu, kenapa kok Allah mengizinkan itu, padahal itu sebetulnya tidak dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh Bang Handi. Kenapa masih berhasil juga itu pengusiran setannya gitu Bang. Itu aja deh Bang Handi. Setelah ini tolong nanti saya diturunkan aja. Terima kasih kalau jawabannya Bang Willy tadi. Bang Handi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada kejahatan yang terciptakan gitu ya? Terus kenapa dibiarkan? Ya jawabannya bukan tentang pengusiran setan. Pengusiran setan Bang Handi. Eksorsisme itu kan ada itu kalau dari saudara Katolik di Vatikan. Ya itu kan kejahatan. Kenapa mesti harus dibuktikan dan terbuktikan gitu ya? Ya. Kan gitu. Kok berhasil gitu loh Bang? Iya berhasil. Ya. Ya itulah kerjaannya iblis. Ada memuaskan nafsu manusia itu supaya mereka lebih bangga apa yang dia kerjakan. Iblis kan memang senang nyari teman dan memuaskan orang-orang yang percaya itu. Nah itu memang dibiarkan. Kenapa? Karena mereka ini sudah terbiasa bekerja sama dengan iblis. Ya, intinya lagi ya ujung-ujungnya adalah kalau nggak ada demikian neraka nanti kosong. Kan gitu. Sama kayak Bapak yang tadi ya Bang ya. Itu aja sih. Gimana Ustaz? Ya itu tadi dari Bang Handi betul. Jadi kan kita sambung ya, kita kembali ke ayat seperti yang sering kita sampaikan, karena iblis itu sudah dihukumi tersesat, maka dia berjanji di hadapan Allah itu akan menyesatkan banyak manusia. Nanti akan dipandang indah, akan dipandang benar apa yang mereka kerjakan. Nah, kembali kepada satu ayat yang membedakan antara yang beriman tidak beriman. Contoh surah Al-Baqarah ayat 257. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Jadi pelindung orang yang beriman itu Allah, yang mengeluarkan orang beriman itu dari kegelapan menuju cahaya. Artinya apa? Terbimbing kepada jalan yang benar, kan gitu. Sementara waladina kafaru auliya uhumut togut, dan orang-orang kafir itu pelindungnya adalah setan, togut, berhala dan sebagainya kayak gitulah. Apa kayak istilah itu apalah, setan belek atau apa. Nah, apa di situ poinnya? Yukhrijunahum minan nur ila dulumat. Kebalikannya, yang mengeluarkan manusia dari jalan yang benar menuju kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni neraka, kekal di dalamnya. Makanya ketika ada
orang mengusir setan dengan cara manggil setan, ya udah karena sudah kerjasama dibikin nyaman. Hei setan, kita sama setan dipanggil pergi loh, biar dia percaya sama kita. Nah kan bisa juga gitu. Karena apa? Pelindungnya togu, tujuannya apa? Untuk menjadi penghuni neraka gitu. Untuk jadi penghuni neraka. Nah, itu jawaban Ustadz. Kalau saya tadi jawaban to the point, langsung potong kompas. Intinya kan neraka juga. Terima kasih Kalau saya sekali. sih, kalau saya sih Bang Yulian, kebetulan begini, saya kan pernah jadi praktisi ilmu nafas. Ya. Ya, jadi saya mempelajari ilmu nafas. Nah, ternyata kalau kita pelajari, ternyata roh-roh jahat itu takut sama tarikan-tarikan nafas kita, apalagi jika kita menarik nafas sambil menyebut nama Allah gitu loh. Jadi saya ikut satu perguruan dulu yang mempelajari ilmu nafas. Di situ yang masuk Islam, Kristen, itu ketika kita menarik nafas lalu kita berhadapan dengan orang yang kerasukan, roh jin yang dalam diri orang yang kerasukan itu ketakutan. Gitu loh. Dan memang kalau kita lihat dari kacamata Bible, Isa melakukan seperti itu. Ketika dia melakukan mujizat, dia selalu menarik nafas. Bahkan dia membuat orang yang tuli karena roh jahat itu bisa kembali mendengar dengan cara menarik nafas. Gitu loh. Dan saya terus terang, selama saya di Makassar itu sudah banyak kali saya obati orang yang kena kerasukan setan itu dengan menggunakan ilmu nafas. Yang Bang Andi diajar naikin tuh si Frankie ngetak-ngetik tuh di bawah. Iya. Oh iya, ya, Tapi dia nggak minta. Ya. Terima kasih Bang Handi. Iya. Bang Goto, Ustadz Ali, semuanya saudara-saudara, Mas Bang Billy, Bang Siap Boy. dulu ya. Sampai ketemu lagi Makasih ya. Bang. Oke, sampai ketemu lagi. Tolong diturunin Bang Handi. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nggak minta dia. Itu ada satu lagi tuh Win. Ya ini, selamat bergabung. Wayne Stelko. Kalau ngetak-ngetik begitu naik aja Frankie. Jadi nanti kita bahas yang apa yang menurut premismu nggak benar, kita bahas gitu. Gak usah takut, kita nggak menggigit. Oh, kalau dia mungkin habitatnya di situ, nggak berani naik. Nah, di situ nggak berani. Wayne ini disapa, halo. Wen, kalau nggak mau bicara saya turunin ya. Wen. Ya wes. Ada itu Lukas tuh, Pak Lukas. Peneliti Bible itu ya? Iya. Oh, ini ada Pak Lukas ini. Kalau saya tidak salah pernah sama beliau saya nih, satu komal. Coba disenggol tuh. Pak Lukas. Selamat pagi Pak Lukas. Pagi Bang. Kita pernah satu komal Pak Lukas ya? Nggak tahu Bang saya. Ya, kalau nggak salah sebulan lalu ya. Iya Bang, saya mau nanya Bang. Tanya dulu nih Pak Lukas. Pak Lukas Kristen atau Oten? Kristen Bang. Oh Kristen. Iya, berarti kita pernah tuh komal ya. Silakan Pak Lukas. Katanya kan Abang Bang Goto ini kan Kristen. Apa yang buat Abang yakin sama Islam itu apa Bang? Kok Abang bisa mualaf? Cuman itu saya tanya Bang. Saya kan udah Betul, jelaskan Bang. itu. Bang. Begini Bang, saya dapat hidayah itu 2013, tapi saya ngujinya 6 tahun. Nanti 2019 baru saya sekeluarga hijrah ke Islam. Gitu loh. Jadi saya dapatnya 2013. Dulu ini saya seorang pemusik gereja. Aktivis gereja tapi pemusik gereja. Gitu loh. Jadi saya dapat hidayah, saya mengujinya. Dulu kan saya pemegang doktrin Tritunggal. Nah, sementara di 1 Yohanes 4 itu ayat 1 sampai 3 sudah menjelaskan bahwa ketika roh itu datang, ujilah dulu. Jangan sampai itu adalah roh-roh penyesat, gitu loh. Ternyata setelah saya nguji 6 tahun, roh yang datang kepada saya itu bukan roh penyesat. Gitu. Jadi yang saya anggap setelah hasil pengujian 6 tahun itu adalah roh yang benar, datangnya dari Allah. Ya, sudahlah saya pindah. Gitu loh Bang. Jadi saya dapat hidayah Bang ya. Dan saya ngujinya 6 tahun baru saya hijrah ke Islam.
Gitu loh, Pak Lukas. Oke Iya, bang, makasih bang. gitu loh. Masih ada yang mau ditanyakan, Pak Lukas? Nggak ada bang. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Ya, Kalau bang, masalah makasih, bang. hidayahnya ya, Babang DM saya aja, nanti saya ketik-ketik di situ. Kalau itu tanya balik, Pak Lukas, kenapa Anda menjadi Kristen? Ya bang, Ya. belum dapat hidayah bang. Kenapa? Belum dapat hidayah. Oh, belum dapat hidayah. Belajar, Bang. Iya bang. Tapi Anda nggak main-main, benar-benar Anda Kristen ya? Iya bang, siap bang. Aku tes dulu. Lu percaya nggak Yesus disalib? Enggak bang. Ah, lu Muslim nggak bener lu? Bacaan Saya aja, percaya Bang. sama Bung, bang. Nggak boleh gitu, Bang. Nggak boleh bohong ah. Kalau Kristen pasti tahu doa Bapa Kami atau pengakuan iman rasuli, pasti dihafal itu. Kalau Kristen. Nggak boleh. Saya lain. bang, nggak tahu bang. Kalau Kristen 10 perintah aja, 10 perintah Tuhan 1 sampai 5 aja. Coba. Ya, betul. Hanya kalau 10 perintah Tuhan kan ya tidak rutin dibaca tiap minggu. Tapi kalau doa Bapa Kami dengan pengakuan iman rasuli tiap minggu dibaca. So, saya berdoa syafaat, pasti doa Bapa Kami dulu baru ditutup itu. Dengan amin. Doa Bapa kami dikuduskanlah namamu. Berilah kami makanan secukupnya pada hari ini. Masa Muslim yang hafal? Ya bang, suka ketua saya bang, nggak pernah ke gereja bang. Tapi Tuhanmu siapa namanya, Kas? Yesus bang. Oh, berarti Kristen beneran ini bocah nih. Ya, Ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada bang. Tapi Yesus itu bukan Tuhan loh, bro. Dia kan manusia, bro. Tapi dia soalnya Tuhan bang. Enggak, orang dia berdoa kok kepada Tuhan. Janganlah salah Tuhan, bro. Hidup ini cuma sekali. Yesus itu kan utusan Tuhan, masa jadi Tuhan? Janganlah percaya surat-surat Paulus. Nanti kalau diminta dipertanggungjawaban di Matius 7 itu 15 sampai 23 tuh lu baca, Bang. 23-nya terakhir berkata, "Nyala kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan." Jadi orang-orang yang mengatakan Yesus Tuhan, mengusir setan atas nama Yesus, bermukjizat atas nama Yesus, nah, Yesus nanti mengusir dia, begitu. Bahkan nanti turun yang kedua kali gitu, dia akan mematahkan salib, membunuh babi. Bukan cari salib dipatah-patahin, enggak. Dia hanya mengadili orang. Siapa bilang gue Tuhan digantung di tiang salib? Enak aja lu. Enak aja lu. Fitnah gue seumur hidup lu. Bahwa gue mati terkutuk di tiang salib. Itu bukan gue, itu Yudas. Nah gitu, nanti jawabannya. Ya bang, tapi saya Kristen sunat bang. Ah? Saya Kristen sunat tapi bang. Ya kalau kamu Kristen sunat, di Galatia 5 nomor 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Gimana tuh? Jadi menurut Paulus, orang yang disunat tidak berguna Yesus buat lu gitu loh. Ah, serba salah kan? Masalah, Bang. Ini bukan Kristen nih. Akunnya aku lihat barusan Muslim nih, bukan Kristen. Jangan suka begitu lekas, gak boleh. Istighfar dulu kalau kamu Muslim, istighfar syahadat kembali loh. Gak boleh mempermainkan. Oke? Gak boleh gitu. Turun ya, istighfar di bawah. Kalau kamu Muslim, kalau kau Kristen, belajar lagi. Ya, kalau Muslim itu nggak boleh. Ketika Anda mengaku non Muslim, maka itu hukumnya itu murtad loh, nggak boleh.
Nggak boleh kayak gitu. Ya, Mau Islam tidak mengajarkan. mau pemain-main ya Ustaz, nggak boleh ya? Nggak boleh dipermainkan akidah. Kalau dia Muslim ya. Kita sambut lagi Nong Lopik. Halo. Ya, Malam Bang. Tadi. ya. Nong Lopik ini Kristen apa Oten? Kristen. Oh, Kristen. Silakan, ada mau ditanyain atau apa gitu? Bang, Nong? Halo. Ya, silakan. Waduh. Nong, lapar. Nong, Halo. halo. Ada yang mau disampaikan atau apa? Jaringan Bang kayaknya. Apa? Ya udah langsung saya jawab ya, Bang Andi. Ya silakan Ustaz. Oke, jadi pertanyaan yang sangat bagus. Oh belum. Dah, jawabannya juga bagus. Lah, apaan pertanyaannya? Gua lagi tidur jadi bangun. Pertanyaannya itu, kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Itu pertanyaannya. Oh, itu karena Soneta Group. Itu pertanyaannya. Dia nyari Bang Yordan itu Bang Billy. Halo Bang. Oh iya Jordan. Bang Billy, aku mau nanya. Tadi siang aku diskusi loh. Emang di sana itu Israel itu ada peternakan babi? Ternakan babi ada lah, cuman ada juga ya. Ada, cuman pasti di daerah di kampung kayaknya. Halo Bang. Apa orang Yahudi itu nggak jijik sama babi gitu loh? Ya kan ada orang juga di sono. Moncongnya itu loh. Mirip bom ya. Moncong mirip bom. Nong apa Nong? Tuh pertanyaan pertama udah dijawab. Pertanyaan kedua apa? Kenapa di Islam babi itu diharamkan? Ini pertanyaan. Silakan Ustaz Alif. Ya, karena sesuai dengan ayat Al-Qur'annya, lahmul hinjir itu dilarang, makan daging babi itu dilarang. Jadi babi itu dilarang, diharamkan. Disebutnya juga sebagai najis yang mugoladoh, najis yang sangat berat. Jadi tidak boleh dimakan. Kalau Tuhan melarang, ya kami ikuti larangan itu. Gitu. Yang jadi permasalahan. Tanya balik Ustaz Alif, kenapa di Kristen babi dilarang? Oh, kalau di Kristen tidak larang. Oh. Kalau di Kristen tidak dilarang. Bukan kitabnya Kristen berarti, bukan kitabnya Kristen. Udah selesai udah. Alasannya apa sampai babi tidak bisa dimakan? Kan udah dijawab alasannya, perintahnya ada, haram. Kenapa diharamkan? Kedua, babi itu ada iblis di dalam babi. Jadi kalau ada orang makan babi, ya, iblis masuk dalam diri manusia. Jadi manusia ini Baguslah makan iblis. Kenapa Nong? Baguslah makan iblis. Ya jadi jadinya lu kayak iblis lah gitu loh. Enggak lah. Makan dagingnya aja kok. Di dalam dagingnya babi itu ada iblisnya. Iblis kan kalau sudah mati kan tinggal dagingnya.
Mana ada iblis mati kalau kebakar? Iblis itu nggak mati karena api. Malah senang dia kalau ada api itu iblis. Tapi sampai sekarang babi tidak pernah kerasukan. Yesus itu mengusir iblis masuk ke dalam babi, dimasukkan ke babi-babi. Itu loh. Makanya diharamkan anjing juga kan. Lu memang suka makan babi, Nong? Oh, suka sekali. Kan kami tidak dilarang. Kalau dilarang pasti tidak makan. Kalau nggak salah, Yesus itu juga melarang makan babi loh. Enggak lah. Masa sih? Mana dia ngomong? Ya kan Yesus juga mengajarkan Taurat, imamat babi itu haram. Tanya dong dia. Tidak ada. Percaya kitab imamat nggak? Tanya dong. Iya. Tidak ada di kitab suci. Di imamat 11:7 kan babi haram, bro. Cuma ya lain nambahin babi hutan. Yesaya 66 tuh, Yesaya juga Yesaya. Iya. Memang ini pinter-pinter ngedit ya. Tambah-tambahin babi hutan. Artinya kalau babi kota, babi piaraan boleh. Ada aja. Babi yang merah boleh gitu. Boleh, yang mulus-mulus, yang bersih gitu. Nong, tuanmu ada berapa, Nong? Satu aja. Siapa? Allah. Nong, kalau tuanmu satu siapa? Tuhan Allah. Bukan Yesus. Yesus kan utusan. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan. Loh, Kristen aneh juga nih. Ada emang Kristen yang begini. Ada. Cabang Ebionit. Kan Yesus kan utusan. Hanya kami berdoa lewat Yesus juga bisa. Oh, Yesus utusan. Kan utusan dari Tuhan Allah. Jadi kalau ada Kristen mengatakan Yesus Tuhan itu keliru ya? Iya. Tuhan kan bapaknya Yesus itu saja. Nah, lurus otak lu. Bagus. Bagus. Jadi anak buahnya nyuruhin tarian sama SSJ nih. Dia kan utusan dari Allah. Sebagai manusia datang ke dunia. Ya udah kalau gitu Asadu. Enggak juga sih. Orang yang masih percaya Yesus disalib. Iyalah, kan Yesus disalib kan untuk menebus dosa manusia itu saja. Masuk setalib terusin. Bentar, Gurunda dulu monitor nggak Gurunda? Bang Juma jangan tidur dong. Assalamualaikum abang-abang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana naikkan saya Abang Juma. Terima kasih Pak Ustaz yang lain, terima kasih banyak. Pak, saya nak dapat satu penjelasan. Saya orang Islam tapi tak nak tanya orang Kristian, tapi saya tak pandai, tapi saya macam kebingungan kan. Contoh macam Yesus dia untuk penebusan dosa, dia orang nak Yesus ke dia orang nak darah Yesus, darah yang mulia tu sebenarnya. Faham tak? Ini akan ini akan kita bahas ini. Yang tadi kawan dari Kristen yang meyakini Yesus manusia, namun juga meyakini kalau Yesus itu disalib. Nah, mari kita bahas sekarang. Kita coba pengen tahu sejauh mana nalarnya sesuai dengan dalil kitabnya kan. Biar kita masuk ke temanya juga sekalian, ya kan? Nah, gitu. Nah, sekarang sebelum kita banyak ke dalilnya, akan kita pengen tahu dulu nih. Nong, Anda meyakini Yesus mati di kayu salib tujuannya untuk apa? Menebus dosa manusia. Nah, berarti Anda konsep imannya itu menembus dosa manusia dengan menumbalkan manusia. Itu kan sudah ditakdirkan Yesus. Sebelum dilahirkan sudah ditakdirkan. Ditakdirkan apa? Oleh Bapaknya sendiri kan. Ditakdirkan untuk dibunuh. Nah, coba
ajaran para nabi mana yang Yesus kan sudah tahu. Dia lahir ke dunia untuk disalibkan. Dia sudah tahu dari dia umur 12 tahun sampai dia disalibkan. Dia tahu bahwa dia akan bagaimana mati ceritanya? disalib. Justru Yesus itu ketika memulai mengajar, bahkan tertulis di kitab Anda Markus 4 itu, bahwa dia mengajarkan pertama kali dia masuk ke bait Allah keliling Galilea, apa yang dia sampaikan? Bertobatlah, kerajaan Tuhan sudah dekat. Itu pengajaran Yesus, bukan untuk disalibkan. Apalagi umur 12 tahun. Umur 12 tahun itu masanya sekolah itu. Kan kesalahan manusia, makanya Yesus disalibkan, ya kan? Maaf saya Pak Ustadz, boleh saya bertanya Abang Nong, Saudara Nong sekejap? Abang Nong, saya panggil Abang Nong ya. Abang Nong, dikabarkan orang Kristian mempercayai darah Yesus itu darah suci ya. Betul ke Abang Nong? Iya. Jadi untuk menghapuskan dosa, so tumpahkan darah Yesus lah maksudnya. Kalau darah Yesus tu hadir daripada ibunya Maryam kan, kenapa tak tumbangkan Maryam saja kalau perlukan darah? Lepas tu sebelum tu saya nak tanya lagi satu, sahabat saya suruh tanya. Maksudnya Yesus lahir ke dunia itu memang dah mewakili sebagai Tuhan orang Kristian. Sebelum potong tali pusat, setakat mana Tuhan tu? Di hujung kah atau di tengah kah atau di pangkalnya? Minta maaf ya. Oke. Itu ya mah. Saya kurang paham gitu. Soalnya Yesus lahir juga saya belum ada. Lucu nih. Iya kan? Kita tidak mungkin lihat dia potong pusatnya di mana ya. Ya, mantap. Kita kan hanya dengar ajaran saja. Iyalah, kalau kepercayaan sebegitu, sepatutnya mungkin sebahagian Tuhan kamu berada di ibunya sebab tak ada tanda tali pusat. Kalau kami Kristen, Bunda Maria juga kami percaya. Kami berdoa lewat Bunda Maria untuk menyampaikan ke Yesus, Yesus baru menyampaikan ke Allah. Itu saja. Bisa juga berdoa langsung ke Allah. Hanya setiap ajaran agama ini beda-beda, tapi kita tujuan tetap satu. Nong, saya mau tanya ini Nong, boleh nggak? Ya, Yesus itu manusia atau bukan? Yesus diutus ke dunia sebagai manusia. Manusia. Berarti kalau manusia Yesus berdosa ya? Tidak. Oh, tidak berdosa. Berarti Nong sangkali Bible Nong. Coba dong bawa Bible di situ. Pegang Bible? Enggak ada. Enggak ada. Kalau gitu nanti buka ya Roma 3 ayat 23 ya. Ya, baru dibaca keras-keras ya. Iya. Kalau Nong bilang Yesus itu manusia, terus Yesus tidak berdosa, berarti Nong menyangkal Bible Nong, karena di Roma 3 ayat 23 sudah jelaskan bahwa semua manusia itu berdosa. Tidak satupun manusia yang tidak berdosa, termasuk Yesus. Kalau Nong bilang Yesus itu manusia, berarti berdosa. Kalau Nong bilang tidak berdosa, berarti menyangkal Bible. Kuliah? Coba buka Roma 3 ayat 23. Ini bukan asumsi loh. Bible Nong yang berkata. Bahkan di situ dikatakan semua sebentar, Pak Laman tolong bantu di-mute dulu dong karena noise ya di sini kita. Ada yang noise betul. Bahkan lebih parahnya lagi tuh dikatakan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti Yesus kehilangan kemuliaan Allah. Menurut Roma 3 ayat 23. Kan Yesus manusia. Sudah berdosa, kehilangan pula kemuliaan Allah. Itu gimana Nong itu? Apa yang kehilangan? Loh, itu Bible Roma 3 ayat 23. Coba dibuka. Coba nanti kalau baca
Dari awal, setelah itu baca lanjutnya lagi, jangan hanya sepotong saja. Ya sama aja poinnya. Beda, Oh, kok beda? Sama aja. salah pengertian saja. Oh, salah pengertian begitu. Ah, Berarti baca dua yang kali itu dia ada. harus baca lanjutannya lagi, jangan sepotong saja. Iya, lanjutannya sama sepotongnya sama dari awal sama aja pengertiannya. Beda, pengertiannya beda. Oh, begitu. Nah, coba dong baca di mana bedanya. Baca dari awal sampai akhir itu cerita saja dari cerita dari awal sampai akhir, kita bacain cerita awal, tidak mungkin sampai akhir. Ya, kalau kita dong baca, ada Bibelnya situ, buka Bibelnya dan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-7 coba. Hanya nggak ada di sini. Kalau ada aku baca. Nah, kalau ini ngapain nak di command kalau nggak tahu Bibelnya. Kalau dikasih data bukanya gimana? Ayat berapa tadi? Nong tahu nggak ya, dosa Yesus apa? Siapa ini yang ngomong? Kecil banget suaranya, Go. Oh iya. Nong tahu nggak dosa Yesus itu apa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Terus? Nanti Nong buka Bibel Matius pasal 21 ya. Baca sampai habis Nong ya. Ya. Tapi buka dulu Roma 3 ayat 23. Susah nih Bang moderator karena Nong tidak bawa Bibel. Pasal Ya. bab berapa? Roma 3 ayat 23. Matius tadi itu. Roma 3:23. Pasal 21. Matius pasal 21. Ayat 1 sampai habis dong ya. Iya. Renungkan baik-baik ya Nong ya. Kalau Nong tidak dapat dosa Yesus di situ berarti Nong kurang teliti. Contoh aja dipersingkat. Kalau Yesus itu manusia, kan Yesus pernah itu kalau mengutuk pohon ara itu dosa nggak menurut kamu, Bro? Hah? Yesus mengutuk pohon ara. Itu dosa nggak? Enggak lah. Pasti ada penyebabnya karena dia mengutuk pohon itu. Oh, jadi kalau ada penyebabnya boleh mengutuk ya? Ya, dia pasti mengutuk, pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin orang asing ngutuk-ngutuk. Lu tahu nggak penyebabnya Kalau apa? makan pasti ada alasan. Lu tahu nggak penyebabnya kenapa Yesus mengutuk pohon ara? Enggak tahu. Nah, Ustaz Alif terusin. Ustaz. Kalau situ tahu. Ustaz, dilanjutkan Ustaz. Kenapa Yesus mengutuk pohon ara? Ustaz Alif menjauh ya? Itu Yesus sama murid-muridnya lagi lapar, ingin makan. Terus? Kemudian menyuruh murid-muridnya mendekati pohon ara itu. Ternyata bukan musim buah ara, tidak berbuah. Nah, marahlah dia kutuk. Itu loh. Enggak marah lah. Ya kalau nggak marah ngapain ngutuk? Bawa Bibelnya Ada kan? dulu. Ada kan? Kenapa, Bro? Bibelnya lain kali dong. Ada kan? Itu di mana itu? Ada. Ada itu Yesus mengutuk pohon ara. Teliti Google dong. Enggak, ayat berapa, Col? Lu cek. Aduh, sorry tadi Bang Andi aku lagi ngambil minum. Di Matius Lanjut, monitor. itu Matius 21, Bro. Matius 21 18 sampai 12. Matius 21 18 sampai 22. 21. Oh, itu bawa Bibel. Itu Ayat perikopnya berapa? tuh 18 sampai 22 lah. Mereka lapar dekat jalan, dia melihat pohon ara lalu pergi. Itu Ustaz Alif, Yesus mengutuk pohon ara. Mendapatkan apa? Bukan berdosa katanya Ustaz. Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Marah dia, ngutuk pohon ara itu.
Ada ayatnya ya. Cuman saya tadi yang masih menarik itu kembali ke ini lucu, ajaran pengorbanan manusia. Ini itu saya rasa itu yang dilakukan oleh orang-orang kepada persembahan kepada dewa-dewa. Itu bukan ajaran para nabi. Ajaran pagan itu bang yang masuk ke Bible. Lah itu dia makanya. Yang tadi sempat terpotong ya, ketika dia sampaikan Yesus ternyata dia yakini sebagai manusia utusan Tuhan. Lalu meyakini Yesus mati di kayu salib, tujuannya apa? Untuk menebus dosa manusia. Artinya pengorbanan manusia untuk menebus dosa manusia. Ya, baca lagi mengutuk pohon ara, lanjut silakan dari 18. Udah tahu sekarang? Kalian salah pengertian. Belum ada baca lanjutan ke bawah. Salah mengerti loh Ustaz. Ya 20 kan bacanya. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong yang menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Itu namanya apa nih? Peringatan untuk murid-muridnya, itu saja. Iya. Jadi poinnya apa tadi di situ? Yesus dia mengutuk pohon ara, berawal dari Yesus merasa lapar. Itu peringatan untuk murid-muridnya. Kok peringatan untuk murid-muridnya? Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara itu, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak dapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Udah lapar, kirain dapat pohon ara, malah nggak ada. Sekalian aja dikutuk. Coba baca lanjutannya. Ya tadi kan udah dibaca. Masih lanjutan 20-nya. Iya tadi udah kita baca. Iya, itu kan sampai iya mah. Itu kan jadi ayat 19, 18 sampai 19. Lanjutan 20. Iya, tadi udah kita baca, saya ngulang dari awal. Yang dari 20 sekarang apa yang mau ditegaskan? Lanjutannya, melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, ya kaget. Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Iya. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal ini itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Iya, itu harus mengerti. Lah, belum apa di sini? Iya toh, kok kalian baca dari atas sampai di bawah ini sampai terakhir saya baca tadi. Udah kita baca. Kamu mau membahas apa sekarang? Lah itu kau kan baca selanjutnya. Iya, kata Yesus, kalau punya iman bisa berbuat lebih dari ini. Masalah mengutuk pohon ara itu perkara kecil. Murid-muridnya bisa lebih dari itu, mindahin gunung ke lautan. Nah, bisa lebih hebat dari perkara itu kan? Harus yakin. Ya udah, murid Yesus bisa lebih hebat dari Yesus kan? Iya bisa. Ya sudah. Ya udah, itu bahasan berikutnya. Sekarang ke pohon ara. Yesus ketika lapar, cari pohon ara mau makan, malah nggak ada buahnya. Dengar. Kan itu yang lagi dibahas. Itu yang penyebabnya kalian salah paham. Nggak ada yang salah paham. Kamu mau bahas tentang kehebatan mukjizat atau tentang masalah Yesus lapar mengutuk pohon ara sih? Tentang mukjizat. Itu dia menunjukkan tentang hebatnya mukjizatnya di situ. Berarti kalau gitu dengar. Dia menunjukkan kepada murid-muridnya dengan pohon ara tadi.
Kan Yesus lagi lapar itu. Bukan Yesus lapar pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota. Coba baca. Yesus merasa lapar, ya kan? Nah, merasa lapar. Lapar itu jalan. kira-kira mau makan atau habis makan? Mau makan. Terus mereka setelah itu pergi Pengen makan. makan. Ya sudah, karena pengen makan, di dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Nah, tetapi ia tidak mendapat apa-apa dari pohon itu selain dari daunnya saja. Nah, itu dia menunjukkan ajarannya kepada murid-muridnya, itu saja. Lah iya, dia lapar ngutuk pohon ara jadi kering, gimana sih? Nah, itu kan peringatan. Dia tunjukkan bahwa ada mujizat. Dia bisa bikin pohon ara kering kan? Nah iya, gara-gara dia lapar. Bukan. Itu namanya Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah. Tapi ya sudah, ya itu kan narasi ayatnya begitu. Silahkan Ya, lo nggak mau apa-apa. disangkal kayak mana ya. Itu kan Yesus lapar, dia mendekati pohon ara, dikiranya ada yang bisa dimakan, ada buahnya, ternyata nggak ada. Kan nggak ada buahnya, daunnya saja. Dia katakan, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Tuman Terserah. gitu kan. Oke lah. Nah, ya udah, bukan terserah. Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu, gitu loh. Itu kan mujizat. Ya kan? Mujizat akibat dari lapar. Ya kan? Nanti itu murid-muridnya mujizat. kalau lapar, penuh dengan keimanan bisa mindahin gunung. Enggak juga lapar. Itu namanya ajaran untuk kedepannya. Lo kan berawal dari lapar, bro. Iya kan? Jika kau Iya. menginginkan sesuatu, kau bisa yakin bahwa mujizat itu ada. Di bawah lihat typing, kenapa nggak cari warteg aja kan? Aduh, iya Tungkil. mujizat. Kau kalau tinggal di hutan yang tidak ada apa-apa, Aduh, kau mau makan udah. tidak makan apa, pasti kau berharap ada mujizat. Ya itu dia, Kau makanya percaya? Yesus pun sama, udah lapar, Iya. Pak Ustadz, cari Pak buah-buahan, malah Dengar. buahnya nggak ada, dikutuk aja sekalian tuh jadi kering pohonnya. Pak Ustadz. Tuman kau ini, kan gitu. Dengar Udah, dulu. Alif, ya ngapain ribet kali, udah. Apalagi? kamu percaya ada mujizat tidak? Mujizat itu dilakukan oleh para nabi. Ada tidak? Iya ada, para nabi melakukan Ada. Atau mujizat. kau yakin ada? Kenapa kau jadi ngotot? Siapa yang ngotot? Ngotot yang tadi lah. Belum baca sampai habis sudah ambil pengertiannya. Ya sudah, kan Yesus lapar. Cari buahnya nggak ada, pohon ara cuma ada daunnya. Ya, siapa itu emosi. Udahlah bahas Apa yang sih? lain aja. Ya udah bahas yang lain makanya. Udah ya. Yang tadi Kalian aja ngomong- Nong tuh. ngomong Ulang bahas Alkitab. tuh. Ngomong Alkitab kurang baik ini hanya karena saya tidak paham bahasa Arab. Kalau tidak saya bisa tahu kalian punya isi Al-Quran. Ya itulah Oke, kenapa nggak belajar bahasa Arab. Kenapa nggak belajar Al-Quran? Mana orang Islam saja 99% tidak tahu bahasa Arab kok. 99% tidak tahu bahasa Arab. Loh, Iya. kamu mau bahas tentang bahasa Arab atau tentang Al-Quran? Ya mah tentang Al-Quran. Al-Quran kan tulis bahasa Arab. Ya udah, bahasa Arab umum, Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Nah, sekarang mau bahas Al-Quran atau apa? Ya udah belajar dulu Al-Quran. Nanti saya ajarin ya, alif batasa, nggak apa-apa bareng sama mualaf. Nanti kalau kamu mau nyerang, nanti kamu udah tahu caranya, oke? Saya ajarin dulu baca Al-Qurannya, gimana? Enggak jadi. Katanya kamu mau bisa biar bisa nyerang Muslim. Saya ajarin dulu Nggak biar nyerang. bisa baca. Enggak nyerang. Kalian cuma Lah nyerang atau tadi nyerang orang. sayang saya nggak bisa bahasa Arab kan gitu kau bilang. Saya ajarin Kalian biar bisa nyerang. Baca Alkitab. Kalian baca semua Alkitab terus salah pengertian semua. Salah Kok malah jadi nyala-nyalahin sih? Ambil baca sepotong habis ambil kesimpulan, baca sepotong ambil kesimpulan. Nong, Nong, saya mau nanya sama Nong ini. Menurut Nong ini imannya Nong sudah kuat? Kuat lah. Oh kuat. Oh kalau gitu Nong sudah bisa pindahin gunung ke dalam laut. Kan itu kita tunggu, itu kan mujizat. Kau tersesat. Yesus kan tadi bilang,
jika imanmu sebesar biji sesawi saja, engkau mampu atau engkau bisa mengatakan gunung ini dari sini pindah ke tempat sana. Nong imannya kuat, berarti sudah lebih besar daripada biji sesawi. Nong bisa enggak pindahkan gunung ke tempat ke sana? Bisa enggak pindahin gunung sekalian ke dalam laut? Bisa enggak? Nggak bisa. Mana bisa lah, mana kalau mujizat Berarti tidak ada, mana imannya Nong bisa. belum kuat. Imannya Nong berarti masih lebih kecil daripada biji sesawi gitu loh. Itu fakta logika. Kalau Iya, dibantah semua lagi, orang, berarti Nong semua bantah orang juga. iman, semua orang iman masa iman kuat sekali? Kau kayak Tuhan saja. Tuh. Kenapa saya ke Tuhan? Kau yang kayak Tuhan, iman kuat. Kalau iman kuat, Kuat lah, bukan kuat sekali. gunung kau Beda pindah. kuat dan kuat sekali itu beda. Oh begitu, beda kuat dan kuat sekali. Memang. Tapi kalau gunung kembar, Nong udah bisa pindahin. Mana tenaga manusia bisa, Cok? Kalau ada mujizat pasti bisa. Nong lucu. Oke, nanti pelajari baik-baik Biblenya ya. Jadi menurut Nong, Yesus tidak berdosa ya? Ya. Enggak. Oh, enggak berdosa. Kalau ngambil punya orang lain tanpa seizin itu dosa apa enggak tuh? Dosa lah. Oh, dosa. Oh, berarti Yesus berdosa. Yesus Ambil nyuruh apa? ngambil Yesus suruh ngambil keledainya orang tanpa izin. Itu gimana tuh? Enggak tahu, aku enggak tahu itu. Oh, enggak tahu itu berarti Nong tahu mungkin, hanya Nong pura-pura tidak tahu. Masa enggak pernah baca cerita Yesus dilulukan di Yerusalem ketika Yesus menyuruh muridnya mengambil keledai orang tanpa izin sama yang punya. Tadi Nong bilang berdosa, berarti Yesus berdosa. Kan kalian sudah omong tadi, kalau manusia pasti ada berdosa, ya kan? Ya berarti Yesus berdosa. Kenapa nanya ke saya? Nah, tadi Nong bilang tidak berdosa. Sekarang iya, makanya jawabnya berdosa. Bagaimana kalian logikanya bagaimana? Kau ayam. Kan saya sudah bilang, Yesus manusia. Ya, Kalian manusia Yesus bilang dosa, pasti dosa lah. Ya, tadi Nong bilang Yesus tidak berdosa. Loh, Nong barusan bilang tadi tidak berdosa Yesus. Sekarang berdosa lagi. Itu karena otak kalian kurang beres. Oh ya, otak Nong yang kurang beres. Tadi Nong bilang Yesus tidak berdosa. Sekarang Yesus Nong bilang Yesus berdosa. Loh, yang mana yang kurang beres ini, Nong? Otak kau lah. Ya. Kadang salah pengertian. Sudah tahu, tanya. Loh, kok sudah tahu tanya? Nong bilang kan Yesus sudah tidak tahu. berdosa. Sudah tahu, tanya. Loh. Iya. Nah, sekalinya dikasih Orang kalau literasinya berdosa. Yang mana yang betul, Nong? Nong harus punya komitmen, harus punya ketegasan gitu loh. Kalau Yesus tidak berdosa, bilang sudah berdosa gitu loh. Yesus berdosa, bilang berdosa supaya Biblenya tidak disangkali gitu loh. Ya, Nong Kristen apa, Nong? Nong Kristen apa? Katolik. Oh, Katolik. Nah, berarti hafal pengakuan iman rasuli? Apa itu? Apa ngomong? Oh, tidak hafal juga, Nong? Kacau. Kalau doa Bapa kami, Nong? Kalau Kacau doa ini Bapa kami, Nong? Kristennya ini. Kalau doa Bapa kami hafal enggak, Nong? Iya, doa Bapa kami hafal. Oh, gampang itu. Oh, gampang, mantap, Nong. Nah, di situ kalau di doa Bapa kami, Yesus Tuhan atau bukan, Nong? Kan Yesus yang mengajarkan. Oh, begitu. Nah, coba Nong berdoa doa Bapa kami. Saya mau dengar, Nong. Yes. Kalau menurut Katolik, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Terus, Nong? Amin. Amin. Loh, masih ada di lupa, Nong. Apalagi? Nong tidak hafal. Masih ada di lupa. Karena engkau lah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau ajaran Katolik beda. Kok beda? Kenapa Kalau bisa? sama Katolik sama Protestan. Matius pasal 6. Protestan. Maksud saya yang tertera di Bible. Berarti Nong bacanya tidak sampai habis karena Nong tidak hafal. Kok beda? Antara kalau Protestan doa Bapa kaminya, padahal Matius pasal 6 menjelaskan itu sampai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Lah, Nong mengada-ngada. Terus kenapa pindah ke Islam? Kalau ada orang Katolik nonton Nong ini, wah, Nong diketawai.
Doa Bapa Katolik kami nggak memang sampai di begitu. situ. Gimana sih? Begitulah. Coba buka ayatnya, coba Begitu. buka pasalnya, coba buka pasalnya. Memang Coba kami buka pasal. diajarkan doa Bapa kaminya begitu juga. Oh, sampai di situ, Nong. Berarti Iya. dibuang aja itu lebihnya yang di Alkitab tuh. Karena aminnya belum sampai di situ. Aminnya nanti setelah kerajaan, kuasa dan kemuliaan baru amin. Itu Yesus yang ngajar. Kalau Bapa kami ini sudah dirubah. Oh, sudah dirubah lagi dong Alkitabnya. Iyalah. Oh, dirubah lagi. Enggak Alkitab lah. Loh, di Alkitab begitu loh. Aminnya setelah Tanya. kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Nah, itu Tanya aminnya. pastor lah. Yang non baca tadi itu belum sampai amin. Tanya Non sudah pastor katakan kalau amin. Berarti kalau otak non mau nggak tahu lebih beres jelas. kali ya. Otak kau yang nggak beres. Kalau mau tanya lebih jelas, Otak non tanya nggak pastor. beres. Loh, di Tanya Bible, pastor. di Bible aminnya itu loh belum udah sampai di situ. Aminnya nanti karena engkau lah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu baru amin. Nong tadi udah sampai di situ sudah amin. Berarti nong Udah. yang bikin sendiri ya. Ya udah. Iya. Paling tidak gini. Dia itu So menggunakan tahu. akal sehatnya kalau Yesus itu bukan Tuhan. Itu dulu. Daripada dia ngotot tadi nggak jelas, bingung. Kan Yesus mengajar di situ doa kami bahwa dia bukan Tuhan. Dia katakan karena engkau lah empunya. Maksudnya karena Allah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Bukan dia, bukan Yesus. Karena dia yang mengajar gitu. Ya udahlah. Menurut doa Yesus ya. Mau bagaimana kami, ajaran kami begitu juga. Ya. Tapi kami tetap Kalau Yesus percaya. ngajar gitu ya ikut Yesus lah. Jangan ikut Paulus. Kau ini pindahan agama Islam, kau so tahu baca Al-Quran. Itu bukan Al-Quran, saya bahas itu Bible loh. Kau so tahu apa ini tentang apa nih? Nong sudah ngantuk. Tadi yang dibahas Bible loh. Matius pasal 6 dalam Al-Quran tuh Nong. Itu kau tahu semua kan? Nah, terus kenapa Nong? Coba yang sekarang yang